Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua dan Om Swastiastu, Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Prof. Mushuliselan, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang Pak Prof. Beliau ini dosen saya, beliau ini peneliti saya. Kalau bukan Pak Prof dan para dosen serta para guru, saya mungkin tidak seperti ini. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Panjang umur, sehat selalu. Kemudian yang saya hormati Ibu Nendisa, Ibu Ruhebrek, dan yang saya hormati Pak Ketua DPD GPM Provinsi Maluku dan DPD Terakat. Bahkan hari ini, kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia itu adalah Maluku, berarti Maluku termasuk garda terdepan yang mengawal batas wilayah Republik Indonesia ini di perbatasan Timur Leste, Australia maupun Papua Nugini bersama Irian. Nah, orang Maluku yang terbentang dari timur Kepulauan Aru sampai ke barat Pulau Buru dan dari utara Pulau Seram sampai ke selatan Maluku Barat Daya sebenarnya dari dulu sudah mengenal Pancasila dalam nilai-nilai adat dan budaya atas kearifan lokal masing-masing. Dari dulu itu, bahkan orang Maluku yang tadi saya bilang bentangannya itu sudah mengenal Tuhan Allah di sorga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kearifan lokal dan budaya. Di sini budaya Pela Gandong, kemudian Mayang Pinang Mayang Kelapa, Timbang Cengke di Saparua, orang bilang Adi dan Kakak, Sagu Salempeng di Patadua. Jauh sebelum ada pemerintah, jauh sebelum ada negara mengatakan bahwa mari kita duduk bersama, besar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu orang Maluku sudah lakukan itu. Dengan salah satu kearifan lokalnya itu adalah makan patita. Duduk bersama, tidak mengenal kaya dan miskin. Kemudian yang berikut, orang Maluku ini sebenarnya bersatu loh. Orang Maluku punya Pela Gandong dan Sagu Salempeng di Patadua punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang tadi saya katakan, orang Maluku itu jauh sebelum ada agama-agama formal, ada Kristen, ada Muslim, ada Hindu, Buddha, orang Maluku sudah mengenal Tuhan lewat budaya. Kalau saya membaca satu buku yang berjudul Uplero, itu ditulis oleh Profesor Dr. G.A. Siwabesi, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Buku ini dibawa oleh Pak Dr. Nick Rajawane, mantan Ketua Sinode GPM Provinsi Maluku dan mantan Rektor UKIM. Itu dia menulis tentang Uplero, dia menulis tentang Pela. Pela ini, Pela Gandong ini Pela, asal katanya Pela ya, intinya Pela ya. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Pela itu sebuah kata yang punya kepanjangan dan punya makna. Pela itu artinya Peye Lahaluya. Ingat ya, saya boleh. Peya Lahaluya. Itu Pak Rajawane bawa buku ini, mestinya ini dibacakan. Bawa buku ini ketika beliau menyelesaikan studi doktornya di Jerman, kemudian singgah di Belanda, lalu ambil buku itu. Peya itu artinya kesepakatan. Peya Lahaluya itu artinya sebuah kesepakatan atau komitmen untuk hidup bersama. Lebih dari 2 orang atau lebih dari kelompok, beberapa kelompok masyarakat. Dan hari ini kita mengenal Pela Gandong. Di seantero Maluku itu Pela Gandong. Kemudian yang berikut, Pela Gandong itu adalah di Maluku, saya biasa ibaratkan ya, adalah rumah besar. Pela Gandong dan Mayang Pinang Mayang Kelapa, Sagu Salempeng di Patadua itu merupakan rumah besar. Maluku ini terdiri atas 11 kabupaten kota dengan kearifan lokalnya masing-masing. Nah, 11 kabupaten kota dalam kearifan lokal masing-masing itu ada di dalam payung Pela Gandong. Jadi andai kata Indonesia ini kuat, kita kembali ke kearifan lokal masing-masing daerah, pasti kuat.
adat dan budaya daerah masing-masing daerah di Republik Indonesia ini mengajarkan tentang kebersamaan, mengajarkan tentang apa ya, damai, mengajarkan tentang pokoknya yang baik-baiklah. Waktu proklamasi Republik Indonesia kan orang Maluku tidak mengenal Bung Karno dan Bung Hatta. Kan kita tidak mengenal Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi karena makna pelagandong, makna kearifan lokal itu demi kemaslahatan nasional, kemaslahatan rakyat Indonesia, atas nama rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta, orang Maluku menyepakati itu sampai dengan hari ini. Dan saya mau bilang bahwa mari kita jaga Indonesia ini, mari kita jadikan kearifan lokal masing-masing daerah sebagai kekuatan nasional untuk kita menjaga Republik Indonesia ini. Di dalam Pelagandong ini ada 11 kabupaten kota punya kearifan lokal, dan saya andaikan Pelagandong itu rumah besar. Kalwedo di Maluku Barat Daya. Di Maluku Barat Daya itu punya kearifan lokal ya, yang mempersatukan mereka, budaya yang mempersatukan mereka adalah budaya Kalwedo. Budaya Kalwedo itu artinya maknanya bahwa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Pokoknya ajar yang damai-damai. Kemudian yang berikut, Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Tanimbar, juga begitu. Duan Lolat ini artinya juga saling menghargai antara satu dengan yang lain, dan hidup rukun, damai. Jargaria di Aru. Kalau di Aru itu dengan kenal kearifan lokal ya, nama adatnya itu Jargaria. Nah, Jargaria atau Jargaria. Itu Aru punya kondisi geografis itu terdiri atas pulau-pulau. Artinya bahwa walaupun terdiri atas pulau-pulau, tapi kita tetap dalam satu kesatuan, orang bersaudara. Kemudian di Maluku Tenggara, Ain ni Ain. Ain ni Ain itu artinya ale rasa beta rasa. Jadi susah senang harus sama-sama rasa. Kemudian di Maluku Tengah, Pamahanunusa, artinya memandang pulau dari jauh, itu indah. Kalau memandang pulau dari jauh itu indah, mesti dijaga dong. Kemudian di Seram bagian barat, Sakamesenusa, mengawal dan menjaga pulau. Kalau menjaga dan mengawal pulau di Sakamesenusa, itu kalau menjaga dan mengawal dengan baik, itu Indonesia. Indonesia juga pasti baik. Itawotunusa artinya berdiri di atas pulau untuk menjaga martabat pulau itu. Kemudian di Pulau Ambon, di Buru, Retemena Barasehe, mari bersatu membangun negeri. Kemudian di Buru Selatan, Lolik Lalin Fedak Fena, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian di Pulau Ambon, Lawamena Haulala, maju muka beta badara. Ini sebuah semangat untuk mengorbankan semangat untuk menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan membangun bangsa. Tapi tidak cukup itu, dia tambahkan lagi hiti-hiti hala-hala. Itu artinya mari kita bersatu, atau mari kita berkumpul, mari kita bersama-sama membangun negeri ini atau meringankan beban. Bapak dan Ibu para narasumber sekalian dan GPM ya, Gerakan Pemuda Marhain yang saya hormati, saya mengajak untuk kita kembali ke kearifan lokal. Mestinya di setiap daerah itu muatan lokal itu lebih kepada kearifan lokal untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Saya kemarin masih jadi Bupati Maluku Barat Daya, saya wanti-wanti kalau nanti Blok Masela itu dari sisi daratnya itu ada di Maluku Barat Daya. Saya waktu itu bicarakan dengan DPRD, andai kata Blok Masela ini sisi daratnya itu ada di Maluku Barat Daya, kita perlu menganggarkan di APBD untuk mengefektifkan, mengaktifkan para stakeholder, para tokoh-tokoh adat untuk datang ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kalau perlu perguruan tinggi, cerita tentang kearifan lokal kita. Sehingga sekalipun datang dari berbagai suku, berbagai daerah di wilayah kita, tapi kearifan lokal kita tidak boleh bergeser. Kalau kearifan lokal masing-masing itu bergeser, nilai-nilai itu tergeser, saya kira itu awal dari sebuah perpecahan, awal dari sesuatu yang nanti tidak baik. Saya tidak menginginkan, kalau kita kembali ke kearifan lokal, saya yakin kita tidak perlu ragu soal degradasi moral di Indonesia. Nah, ini
saya perlu tambahkan juga ya, ini untuk dimengerti ya, karena kearifan lokal kita mau jadikan, kalau bisa kita jadikan sebagai kekuatan nasional untuk tetap mengokohkan Pancasila. Tadi saya katakan jauh sebelum ada agama-agama itu, agama-agama formal itu, para leluhur kita itu sudah mengenal Tuhan lewat agama. Kata uplero tadi saya bilang itu, uplero itu yang ditulis oleh Profesor Siwabesi, itu uplero itu artinya Sanghalik, uplero artinya Tuhan. Jadi setelah ada agama formal, barulah semua orang memahami kalau yang Muslim lewat masjid, masuk ke masjid, yang Kristen ke gereja. Tapi sebenarnya leluhur kita, budaya kita sudah mengajarkan tentang itu. Nah, seluruh kearifan lokal ini tidak ada yang mengajarkan soal perpecahan, tidak ada yang mengajarkan soal saling membenci. Jadi tepat sekali kalau tema yang dipakai bahwa memaknai Pancasila dalam bingkai Pelagandong sebagai kekuatan nasional. Saya kira sementara itu dulu. Nanti kalau ada diskusi yang berkembang, pikiran yang berkembang, saya akan bisa menambahkannya lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagub. Iya, memang tadi mengawali pembicaraan saya bicara agak general dan agak singkat. Memang saya berharap akan lebih berkembang pada pertanyaan-pertanyaan ini. Saya kira pertanyaan pertama dari HMI Ambon ya, GMNI Ambon, dua adik kita itu punya pertanyaan, sebenarnya maknanya kalau dijelaskan maknanya sama, tujuannya sama. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal ini sebagai makna daripada rumah besar kita, simbol besar kita itu Pelagandong. Pelagandong itu saya tidak hanya melihat Hansi Pelagandong, Peye Luhur, Peye Lahaluya, ada yang artinya sebuah kesepakatan untuk hidup orang bersaudara, hidup damai. Tapi implikasi dari Pelagandong itu terhadap seluruh kearifan lokal yang maknanya kalau didalami baik-baik itu merupakan bagian dari Pelagandong. Saya cerita sedikit. Artinya ini bagaimana implementasi ya. Artinya bagaimana dihidupkan, cara dihidupkannya. Waktu proses kampanye gubernur, saya berkampanye di Tamilo. Tamilo Sepa. Tamilo itu Sepa Nauru di Seram Selatan itu negeri-negeri adat. Saya mengawali dengan sapaan heroik persaudaraan orang Seram Selatan, mulai dari Seram Selatan maupun Seram Utara lah pada umumnya. Saya bilang, ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, mese. Saya bilang, itu artinya, coba lihat siapa yang datang ini. Arti daripada ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, mese. Mese itu sapaan kearifan adat ya. Kalau sapaan itu mempersatukan. Kalau di Seram sana kita bilang mese, semua pasti bersatu. Mau suka tidak suka, senang tidak senang, lagi bermusuhan, lagi baku marah, tetap semua itu mese. Nah, arti daripada ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, itu artinya coba lihat siapa yang datang. Nah, waktu itu masyarakat adat di sana melihat bahwa, loh, kenapa Pak Abbas Orno, Bupati Maluku Barat Daya ini bilang coba lihat siapa yang datang. Yang datang ini kalian punya saudara. Ini orang MBD kok, kenapa dia bilang kita bersaudara di Tanah Seram. Nah, saya mau bilang, kalau tahu sedikit dari yang banyak dari kearifan lokal, tidak akan kesulitan di mana-mana. Maluku sesungguhnya satu kesatuan walaupun berjejeran pulau-pulau. Ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, mese. Artinya, coba lihat yang datang ini ternyata kamu pun saudara. Lalu saya menceritakan kepada mereka, waktu Nunusaku runtuh, kerajaan Nunusaku runtuh, ada 3 moyang yang keluar dari sana. Saya bilang saya percaya Tuhan, tapi saya minta izin dari bos besar Nunusaku, suku Marahina, bahwa 3 moyang yang keluar dari Nunusaku, moyang Lelisa Talabatai dan moyang Payeti Sikisoa itu ada di sekitar Seram, Ambon dan Lease. Tapi moyang perempuan yang namanya Inalaku Taine Mualualua ke selatan Maluku, Keluang dan saya ini. Setelah itu
Saya kirim orang ke Rohua Gunung, coba pertanyakan ini betul apa tidak. Ternyata mereka bilang betul. Dan orang dahulu mengatakan bahwa kalau kita dengan orang Maluku Barat Daya, orang luar itu gandong. Ternyata Maluku ini gandong. Makanya sapaan kearifan lokal di Maluku misalnya Ina ama Upu itu sama dengan di Maluku Barat Daya. Dan kalau ini tidak diceritakan terus-terus, generasi berikut akan kehilangan ini. Saya waktu bupati, saya kunjungan ke kecamatan-kecamatan, desa-desa yang sanggup saya orang tua-tua dengan tarian-tarian adat dan lagu-lagu adat. Saya bilang rubah, harus anak-anak sekolah yang tari. Nah, salah satu indikator untuk menjaga kearifan lokal itu menjadi kekuatan nasional demi keutuhan NKRI. Saya harus bilang, bahasa daerah tidak boleh dilupakan. Di Ambon, di Maluku ini, kalau di wilayah Tenggara pada umumnya, Maluku Tenggara Barat, Aru, Maluku Barat Daya, itu masih pegang bahasanya. Tapi di Ambon, kebanyakan desa sudah tidak ada bahasanya. Nah, saya lihat di daerah-daerah saudara-saudara muslim masih pegang bahasanya. Saya bilang pertahankan itu. Dan saya kemana-mana di daerah-daerah yang memang misalnya daerah Kristen atau daerah muslim yang sudah tidak ada bahasa, saya bilang harus tahu bahasa. Anak-anak saya tidak tinggal di kampung, tapi orang kampung datang saya suruh harus, orang kampung harus bahasa daerah walaupun mereka tidak tahu, tapi lama-lama mereka akan tahu. Di rumah saya makan makanan lokal, bangga dong. Orang Maluku ini, bumi Maluku ini dikaruniakan oleh Tuhan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penghasil beras kecuali beras merah. Karena itu ada. Makanya saya punya pikiran, kalau membuat ketahanan pangan di Maluku, untuk beras cukup daerah transmigrasi. Tapi daerah-daerah asli Maluku tidak boleh menggeser makanan lokalnya, tetap dengan sagu dan papeda, ya kan? Tetap dengan, kalau MBD, jagung dan kacang. Dituang tetap dengan embar, toh? Di singkong itu enak loh, bahkan ikan di Maluku itu mati 1 kali, toh? Kenapa kita harus bangga dengan makan dengan ikan salmon kalau di Jakarta udah mati 15 kali, toh? Jadi ini, kalau di saya saran di mana-mana. Misalnya di kampung, kalau ada perkelahian antar pemuda, jangan langsung bawa di kantor desa dong. Tapi coba cari tahu pemuda A dengan pemuda B yang berkelahi itu, apa ada kesamaan cerita leluhur nggak? Bawa dulu di rumah tua. Saya cerita sedikit pengalaman ya. Saya waktu jadi camat di Kecamatan Babar Timur, itu karena kecamatan baru tidak ada polsek, tidak ada korami. Perayaan 17 Agustus, euforia masyarakat, ada 38 desa, 28 desa dan 30-an sekian dusun. Saya bilang kita tidak ada polisi dan tentara, kita tidak ada jaksa, tidak ada hukum. Tapi polisi dan tentara, jaksa kita adalah adat. Pegang nilai-nilai adat ini, toh, dalami itu untuk bisa memproteksi diri sendiri. Tuhan ada di mana? Saya kalau dengan teman-teman saya bilang kita tidak dapat lihat Tuhan secara fisik. Tapi Tuhan secara fisik, orang tua-tua ajarkan bahwa hanya bisa dilihat lewat perbuatan baik dan ketulusan hati. Nah ini, jadi makna-makna pelagandong tidak hanya saja pelagandong yang kesepakatan itu, tapi seluruh kearifan lokal yang baik-baik itu, mengajarkan baik-baik itu kita maknai. Seperti tadi saya katakan dari awal kan saya bilang, kalau blok Masela ini, kehadiran blok Masela ini akan menggeser nilai-nilai kearifan lokal kalau kita tidak hati-hati. Saya ambil contoh Bali. Bali itu kan sudah hampir setengahnya itu luar negeri loh, katakan. Tapi mana generasi muda Bali itu bisa bergeser? Toh, Bali tidak bisa, kapanpun tidak akan terjadi degradasi moral. Karena apa? Ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual budaya dan adatnya itu dipertahankan. Seperti di Maluku Barat Daya. Dulu kalau atap rumah tua, tutup rumah tua, panggil semua itu pela-pela gandong yang di kampung-kampung, selain pela gandong, sobat, panggil semua datang. Tapi ketika udah pakai seng zaman ini, seng, asbes, udah tidak lagi. Saya bilang tidak boleh. Kalau dulu misalnya nilai konsumsinya kerbau puluhan ekor, saya bilang nilai konsumsinya boleh dikurangi. Tapi nilai ritual adatnya sama sekali jangan dikurangi. Kemudian hari ini, kalau saya pernah bicara, saya bilang kita melayani kesehatan ini hanya dari sisi fisik, sarana prasarananya, obat-obatannya, dan gedungnya. Kita tidak pernah menyentuh dari sisi psikis.
Saya punya contoh. Saya dulu KKN di Talang, kuliah kerja nyata di Talang. Saya malaria tinggi sekali di sana, muntah kuning, maaf ya agak norak. Saya pulang, saya datang ke dokter Tomarius. Saya datang ke dokter Tomarius, ternyata sebelum dokter Tomarius kasih obat, secara psikologi saya sudah sehat. Karena dia tanya saya begini, dia menyentuh dari sisi budaya. Adi, nama siapa? Saya nama Barnabas Nathaniel Orno. Barnabas orang mana? Saya bilang, saya orang Selatan Daya. Dia bilang, oh orang Tenggara ya. Terus saya bilang, Bapak, saya punya nama Barnabas, itu nama panggilan Abbas. Abbas itu artinya aku bukan anak sombong. Terus beliau tanya, agama apa? Beliau tanya, agama apa? Agama Kristen. Wah, orang Tenggara itu punya adat bagus, rajin masuk gereja keseng, dengar-dengaran kepada orang tua keseng. Saya langsung bilang, wah, sehat saya. Saya selama jadi wakil bupati 1 periode di Maluku Tenggara Barat, kemudian bupati 2 periode di Maluku Barat Daya. Dokter-dokter PTT datang, dokter-dokter cantik-cantik lagi dari Jawa semua. Mereka mau ke kampung-kampung. Saya bilang, Anda ke sana sentuh dengan nilai-nilai budaya, akar budaya. Kalau perlu Anda dari rumah, masuk di rumah besar, langsung tembus ke belakang. Lalu kalau Anda layani mereka, saya tanya dulu, nama siapa, rajin beribadah kasih, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah itu. Nah, makna saya waktu masih pegawai, saya pegawai di Tual, itu orang Babar kalau kumpul, itu kita punya adat itu harus minum sopi. Jadi kalwedo itu tolong jangan kalwedo dan kearifan lokal lain, misalnya kalwedo jangan dihentikan mabuk-mabukan. Karena kalwedo, nilai-nilai kalwedo hanya ada di gelas sopi pertama. Itu kalwedo. Sopi kedua itu gelas kedua itu udah gelas babak belur itu. Nah, siapa yang paling muda itu dia siram sopi. Saya lebih banyak siram sopinya. Lalu kemudian budaya kita di sana, kalau yang siram sopi kepada orang tetua yang bicara, gelas pertama itu dia siram tidak langsung diminum, tapi harus diminum oleh yang siram sopi. Jadi kesan orang di kampung bahwa yang siram sopi itu harus dia bandar, seakan-akan bandar, dan harus dia kuat minum sopi. Jadi itu kelasnya yang tukang siram sopi itu kelasnya masyarakat kecil, Marinyo, Latua, Gama. Saya justru siram sopi atau tidak siram sopi, tapi gelas pertama yang penuh dinas yang dipegang oleh orang tua kemudian menasihati kami semua, itu saya pasti rebut minum itu. Lalu ada kakak kita satu anggota DPRD, orang senior, dia tokoh Maluku Barat Daya, Pak Ateng Terupu, Ateng Waremna, mengatakan kepada saya, Adi, saya perhatikan Adi ini setiap kali siram sopi kemudian kelas pertama yang orang tua bicara, Adi selalu rebut itu. Saya bilang, iya, kalau di kampung ini orang kecil punya. Kenapa saya rebut sopi pertama? Karena saya yakin sopi pertama itu penuh dengan hikmat. Karena dia penuh dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai Pancasila ada di situ. Nilai-nilai Pancasila itu ada di mana? Ada di nilai-nilai adat itu. Makanya Bung Karno mencetus mengatakan bahwa filosofi dari Pancasila itu adalah diambil dari kristalisasi nilai-nilai budaya. Kita bersyukur dong. Jauh sebelum kita tahu bahwa ada nama Pancasila, kita udah punya Pancasila sebenarnya. Di seluruh daerah udah punya Pancasila. Kalau betul dia kembali ke adat, dia sudah punya Pancasila. Saya bilang, saya minum sopi pertama ini, saya ingin sama dengan kakak-kakak atau orang tua-tua yang punya hikmat itu. Nah, ternyata itu berasal dari nilai-nilai budaya. Semua pemimpin, saya kemana-mana, saya biasa bilang, kalau pemimpin itu bicara ke desa A atau ke wilayah tertentu, paling tidak dia tahu sedikit dari nilai-nilai budaya. Kalau kita mulai membawa pikiran masyarakat ke nilai-nilai budayanya, apa saja kebijakan pemerintah, kalau itu baik, pasti baik. Seperti menangani corona ini, kita duduk bersama dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat, para pemimpin umat. Kita jadikan mereka garda terdepan, agar mereka lebih tahu soal masyarakatnya, psikologi masyarakatnya. Kalau mereka bicara di sana dengan bawa dalam adat, saya yakin pasti bisa. Sekarang, sekarang ini dulu orang tua-tua ya, leluhur kita bilang jangan tebang pohon, pohon besar tidak boleh ditebang. Kalau tebang nanti tidak ada hujan dan kekeringan, itu betul. Coba aja kita lihat fosil-fosil binatang dan fosil-fosil manusia di museum-museum arkeologi. Itu panjang-panjang dan umurnya panjang-panjang. Berarti umurnya panjang kan dia hidup berpuluh tahun, ratusan tahun. Itu betul, tapi sekarang pendek-pendek semua. Kenapa? Karena dulu mereka tidak merusak alam. Dan orang takut tebang pohon.
Tapi sekarang biar ada jaksa, ada polisi, ada tentara dihukum dan dihukum sekalipun, tetap aja orang tebang pohon. Nah, kita kembali ke sana, hidupkan kembali sasi-sasi negeri itu. Kalau bisa kita jadikan masing-masing daerah, kalau itu, kecuali daerah itu yang masyarakatnya heterogen dari berbagai latar belakang yang tidak punya satu budaya dan tidak punya satu adat. Tapi seperti Maluku dan mungkin daerah lain, kita mesti memproteksi adat kita, memproteksi budaya kita dalam segala sistem. Makanya waktu saya jadi bupati, saya bilang, waktu pernah kita diundang, saya tambahkan sedikit ya, ini juga pemerintah pusat juga mesti melihat kearifan lokal masing-masing itu untuk mendapat pengakuan. Seluruh wilayah yang ada di Nusantara, yang kata Bung Karno bagaikan sambut di Katulistiwa. Tapi prakteknya kebijakan Indonesia ini seakan-akan Indonesia ini daerah kontinental. Padahal Indonesia bukan daerah kontinental, daerah kepulauan yang Bhinneka Tunggal Ika mengatakan bahwa berbeda-beda tapi tetap satu. Dengan demikian maka mestinya rumusan-rumusan kebijakan dari pemerintah pusat mesti memperhatikan itu. Jadi tidak satu kebijakan untuk mengeneralisir seluruh Republik Indonesia ini sama. Kemudian yang berikut, saya sejak jadi bupati saya selalu bilang, jangan tahu dulu pahlawan nasional. Harus tahu dulu misalnya desa A, harus tahu dulu leluhur-leluhur mana yang menggagas sehingga membentuk desa ini. Peradaban di sini jauh sebelum ada Indonesia. Kemudian yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Nendisa, saya setuju bahwa Pancasila dalam perjalanannya selalu mendapat tantangan, bahwa ada kepentingan ada aktualisasi subjektif maupun objektif. Subjektif itu soal masyarakatnya, apakah masyarakat mendukung? Soal subobjektif itu soal pemerintah. Pemerintah ini, tapi masyarakat tidak mendukung. Saya selama jadi bupati saya selalu bilang, saya meletakkan dasar pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat ini berdasarkan adat dan nilai-nilai agama. Artinya, ini akhirnya kembali ke kearifan lokal. Pancasila ini akan sangat kuat kalau kita memulai dengan pendekatan kearifan lokal. Jadi kenapa sampai seluruh daerah, kepala daerah di mana-mana yang negeri-negerinya negeri adat, tapi dia membuat payung hukum akan bertentangan dengan regulasi yang paling di atas. Mesti saya sarankan, GPM juga mesti punya kontribusi. Tadi kalau dibilang bahwa harus dimulai dari pemerintah masyarakat adat, pasti juga akan terkendala dengan berbagai aturan. Mesti ada kebijakan regulasi dari atas untuk memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk bisa melindungi hak-haknya. Ya toh, tadi ibu yang terakhir ya saya tadi mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 justru tidak. Kata akhir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 dia mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tidak bermaksud untuk menghapus desa-desa adat. Karena apa? Sada itu berarti itu dasar hukum kita dong. Mestinya itu ruang untuk kita buat perda adat. Karena apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu dia kan mengamanatkan kalau itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yang memenuhi syarat untuk desa adalah minimal 2.500 kepala keluarga atau 5.000 kakak. Tapi negara menghargai itu. Tapi kemudian ketika itu mau diimplementasikan lewat kebijakan teknis pemerintah daerah, ada aturan yang tumpang tindih. Ini soal. Ini soal. Jadi saya setuju dengan muatan lokal. Saya selama jadi kepala desa saya bilang guru-guru, jangan sampai muatan lokal itu terus kemudian para guru lewat anak murid punya depan rumah, wah bunga Thailand bagus, besok muatan lokalnya bunga Thailand. Ini tidak boleh. Ya ini justru salah. Jadi soal ini mesti kita pikirkan, apalagi lembaga akademis, ada Profesor Pak Mus dan ibu-ibu ya. Mesti ada kurikulum, mesti ada penulis-penulis yang menulis tentang kearifan lokal masing-masing daerah. Anak-anak kita bilang negeri raja-raja, tapi kalau dirangkai bahwa kenapa itu negeri raja-raja, justru Maluku ini ada dua kategori. Saya harus bilang negeri raja-raja, tapi di dalamnya itu kalau Maluku Tengah dan Seram itu negeri raja-raja, tapi mulai Maluku Tengah sama Maluku Barat negeri bangsawan. Kalau Maluku Utara negeri kesultanan, tapi tetap juga itu raja-raja. Nah, justru ini yang menjadi beban. Kalau andai kata kita tidak betul-betul mengimplementasikan ini, memberikan
pemahaman-pemahaman ini terhadap generasi kita, saya khawatir satu saat terjadi degradasi. Di kearifan lokal kalau kita perkuat, Pancasila akan kuat, NKRI akan kuat. Maluku ini terbentang dari timur Kepulauan Aru sampai ke barat Pulau Buru, dan dari utara sampai ke utara Pulau Seram sampai ke selatan Maluku Barat Daya. Ada dalam satu rumah besar, yaitu Pelagandong, kemudian dibingkai dengan rasa persaudaraan, mayang pinang mayang kelapa, timbang cengkeh di Saparua, orang bilang adik dan kakak, sagu salempeng di Patadua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka.